Jumpa lagi dengan Kakak Imei. Walaupun kita ibadahnya secara online, tapi kita harus tetap semangat ya adik-adik. Hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan prakarya. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Adik-adik semua lipat tangan, tutup matanya, adik-adik berdoa dalam hati ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan izinkan kami kembali bertemu walaupun secara online, tapi kami percaya Tuhan Yesus hadir di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya? Wah adik-adik, kayaknya adik-adik harus belajar satu gerakan deh. Ikutin Kakak Ime ya. Kalau Kakak Ime bilang, adik-adik apa kabar? Adik-adik jawabnya begini ya. Dahsyat, luar biasa. Yuhu. Udah bisa adik-adik? Coba sekali lagi ya. Halo adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yuhu. Hebat adik-adik, pinter-pinter semuanya. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan bersama. Kita angkat pujian dari terbit matahari. Beri kemuliaan untuk Tuhan ya di rumah. Adik-adik di sini siapa yang sayang papanya? Angkat tangan. Wah, iya di situ tuh kelihatan tuh. Sayang mamanya, angkat tangan. Kalau sayang kakak dan adiknya, wah hebat-hebat semua. Nah, adik-adik juga harus sayang sama Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari kita angkat satu pujian, Yesus sayang semua.
di rumah, karena Tuhan Yesus udah sayang kakak Imei, sayang adik-adik semua, adik-adik juga harus mengasihi. Iya benar, mengasihi papa, mengasihi mama, mengasihi adik dan kakak, juga teman-teman. Oke adik-adik? Nah sekarang sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu lagu, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk adik-adik, sebelum dengar cerita firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Berkatilah kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, kembali lagi dengan saya Kakak Denis. Nah hari ini Kakak Denis ingin cerita tentang apa? Tentang pernikahan di Kana. Kira-kira ada yang tahu gak? Pernikahan di Kana itu tentang apa sih? Coba tanya mama, coba tanya papa, tanya kakak. Kira-kira ada apa sih dengan pernikahan di Kana? Nah, di sini kakak pengen cerita. Duduk yang benar, dengarkan cerita kakak kali ini. Yuk. Nah, dulu pernikahan di Kana adalah salah satu peristiwa mujizat pertama Tuhan Yesus di dunia. Wah, ini nomor angka berapa? Angka 1. Angka 1 itu angka pertama. Nah, Tuhan Yesus melakukan mujizat pertama di dunia di Kana. Nah, mujizat apa sih yang dilakukan Tuhan Yesus? Nah, nanti kita simak sama-sama. Kakak cerita. Waktu itu Tuhan Yesus, Ibu Maria, ibunya sama murid-muridnya diundang ke pesta pernikahan di Kana. Nah, Kana adalah suatu kota di Galilea. Nah, Tuhan Yesus datang nih, dapat undangan sama murid-muridnya, sama ibunya, sama Yohanes juga, ya saudaranya. Mereka datang, tuk, mereka jalan ya.
mereka sampai di pesta pernikahan. Nah, di sini siapa yang pernah datang ke pesta pernikahan? Angkat tangan. Nah, kira-kira di pesta pernikahan ada apa aja sih? Coba ada apa aja? Ada makanan. Wah, makanannya enak-enak ya. Ada minuman juga, minumannya enak-enak. Kira-kira coba sebutin makanan apa yang ada biasanya ada di pernikahan, pesta pernikahan. Gado-gado. Wah, apalagi? Ketoprak. Wah, nasi goreng. Mie, apalagi kambing guling. Wah, pasti enak-enak ya. Nah, di sini siapa yang pernah makan? Wah, semuanya pasti pernah makan. Terus yang kedua, minuman apa? Coca-Cola ada. Kemudian apa? Fanta. Kemudian air putih. Nah, apalagi? Anggur. Nah, ini anggur adalah salah satu minuman yang paling penting, nomor 1 yang harus ada di pesta pernikahan zaman dulu. Zaman sekarang sih sebenarnya juga ada ya. Nah, anggur baru bisa minum kalau kalian sudah remaja, sudah dewasa, sudah papa, mama, om-om, tante-tante, dan kakak-kakak kalian baru bisa minum. Nah, kalau kalian masih kecil gak boleh minum ya, gak boleh minum karena nanti bisa mabuk. Nah, cuman orang dewasa saja yang boleh minum. Nah, kembali lagi ke cerita. Itu Tuhan Yesus datang, mereka ngobrol-ngobrol. Nah, siapa di sini pernah datang ke pesta pernikahan? Angkat tangan. Nah, kalau diundang ke pesta pernikahan berarti kita kenal sama yang undang, Tuhan pesta. Dan begitu juga dengan Tuhan Yesus sama Ibu Maria. Nah, mereka pasti mengenal nih si orang yang menyelenggarakan pesta pernikahan. Nah, mereka datang, mereka ngobrol-ngobrol, mereka hahaha ketawa bersama ya. Nah, tiba-tiba di ruang dapur, tempat memasak, tempat membawa minuman, para pelayan mengambil makanan dari dapur ya habis dimasak, terjadi keributan. Wah, hambanya, pelayan-pelayan yang membawa makanan, bawa minuman, lari-lari. Tuan. Dia ngomong ke tuan pesta. Wah, Tuan, kita kehabisan anggur. Wah, karena seperti yang tadi kakak bilang, anggur adalah salah satu minuman yang paling penting di zaman dulu. Nah, gak boleh kehabisan anggur. Nah, mereka lari, mereka panik semuanya. Ya Tuan, kita kehabisan anggur, gimana nih? Kita mau beli, sudah kelamaan. Kalau kita mau pesen, mau cari-cari lagi anggur, lama. Semua orang yang datang ke pesta pernikahan makin lama makin banyak. Wah, mereka haus tentunya ya, haus pengen minum. Dan mereka nyari yang pertama adalah nyari anggur. Mereka mau minum anggur yang enak. Nah, semuanya panik, semuanya ketakutan, semuanya bingung. Kita mau cari anggur dari mana? Sementara tamu-tamu semakin lama semakin banyak. Nah, Tuhan pesta juga kebingungan. Nah, kira-kira apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Ada yang tahu gak? Nah, di situ ibunya Tuhan Yesus, Ibu Maria, ngomong ke Tuhan Yesus. Dia corek Tuhan Yesus. Yesus, coba kamu bantu mereka. Nah, coba kamu lakukan mujizat. Mujizat ke siapa? Mujizat ke pernikahan itu, ke anggur, karena kita kan kehabisan anggur. Nah, Ibu Maria kasihan sama yang menyelenggarakan pesta. Pastinya mereka kebingungan. Nah, karena Ibu Maria percaya dan sudah tahu, sudah yakin anaknya itu Tuhan Yesus adalah juru selamat, bisa melakukan mujizat, makanya Maria membujuk Yesus. Wah, Yesus, coba kamu bantu tuh si Tuhan itu yang kehabisan anggur. Coba kamu nyatakan mujizatmu, karena kamu kan anak Allah. Aku sudah percaya. Nah, kira-kira Tuhan Yesus ngomong apa? Diajak Ibu Maria, dibujuk Bu Maria. Mau gak Tuhan Yesus sebelumnya? Pertama-tama Tuhan Yesus belum jawab mau. Tuhan Yesus bilang gini, mau apa Ibu? Waktuku belum saatnya, belum tiba. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus belum perlu melakukan mujizat di saat itu, tapi dengan tulus, dengan baik,
Ibu Maria membujuk Yesus. Ayo, kasihan ya. Kasihan nggak kalau anggurnya kehabisan dan semuanya pusing, sedih, nggak dapat minum. Kasihan ya. Nah begitu juga dengan Ibu Maria yang kasihan iba. Ibu Maria itu membujuk Tuhan Yesus untuk melakukan mujizat. Nah akhirnya Tuhan Yesus luluh. Wah, Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan, dengan ketulusan. Nah Tuhan Yesus akhirnya melakukan mujizat. Mujizat apa? Ada yang tahu gak? Ada yang tahu? Coba. Apa? Mengubah air menjadi anggur. Jangan terbalik ya. Jangan mengubah anggur menjadi air. Jangan ya, mengubah air menjadi anggur. Nah, di situ Tuhan Yesus ngeliat. Wah, di situ ada tempayan-tempayan. Kalau kalian tahu, adik-adik tahu, tempayan itu tempat naruh air. Panci ya, bukan panci ya. Kayak besar deh, tempat bolongannya di atas besar, kemudian ada kayak pot gitu besar buat naruh minuman zaman dahulu. Zaman sekarang biasanya kita taruh di gelas, kita taruh di botol dan sebagainya. Zaman dulu seperti itu. Nah di situ ada berapa? Ada 6 tempayan. Wah, 6 besar-besar ya tempat menaruh air. Lalu Tuhan Yesus bilang ke hamba-hambanya, ke pelayan-pelayan di situ, coba kamu isikan 6 buah tempayan itu dengan air. Wah, mereka lalu rame-rame seduk air minum. Wah, diisiin beberapa kali. Untuk memenuhi satu tempayan aja harus isinya 2-3 kali. Wah, banyak ya. Isi pertama, kedua sampai ke 6. Nah, banyak semuanya diisi air. Lalu Tuhan Yesus bilang, coba kamu cedok. Wah, coba kamu angkat, kamu kasih ke gelas, kamu hidangkan sana ke orang-orang, ke pesta yang datang, orang-orang yang datang di pesta, ke tuan pesta, ke semuanya. Nah, kira-kira pelayannya nurut gak? Nurut ya? Wah, mereka percaya aja, mereka taat aja. Tuhan Yesus ngomong apa, mereka yakin. Mereka nggak tanya-tanya. Mereka bilang gini, itu ngapain airnya dituang-tuang ke situ, ke tempayan, ngapain? Tetap air dikasih minum, kok bisa berubah jadi anggur? Mereka nggak pernah nanya seperti itu ya. Mereka taat, mereka ikutin kata-kata Tuhan Yesus. Mereka datang, mereka ambil anggurnya, mereka ambil airnya ya, lalu dituang ke gelas-gelas semuanya. Wah, lalu diminum sama tuan pesta, sama orang-orang yang datang di situ. Wah, kira-kira apa yang terjadi? Mujizat terjadi gak? Terjadi. Tiba-tiba orang-orang gembira. Wah, tuan pestanya juga kaget. Wah, anggur dari mana ini? Wah, anggurnya enak banget. Wah, anggurnya top, Marco top. Anggurnya kualitas nomor 1, enak banget. Nah, lalu tuan pesta sampai ngomong gini ke yang mengadakan pesta pernikahan. Wah, biasanya zaman dulu ya, dari awal dihidangkan anggur-anggur yang enak dulu. Nah, setelah orang-orang pada tadi yang kakak bilang pada mabuk, lalu baru dikeluarkan anggur-anggur yang levelnya biasa, yang kurang enak, yang sudah nggak wangi lagi, nggak enak lagi. Tapi tuan pestanya memuji, bilang, kamu dari awal sampai akhir bawa anggur, keluarin anggur yang kualitasnya enak terus, makin lama makin enak. Wah, itu karena mujizat Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Nah, mujizat pertama Tuhan Yesus adalah di Kana, pernikahan di Kana. Wah, itu kenapa Ibu Maria berhasil membujuk Tuhan Yesus buat melakukannya. Wah, terima kasih Bu Maria. Nah, di sini inti cerita kali ini adalah siapa yang percaya Tuhan Yesus Maha Penyayang? Angkat tangan. Maha belas kasihan, angkat tangan. Nah, siapa yang di sini percaya mujizat Tuhan Yesus bisa terjadi di hidup kalian, di hidup kakak, di
di hidup kalian, di hidup papa, di hidup mama, di hidup teman-teman semuanya. Nah, siapa yang percaya angkat tangan? Nah, di sini kakak ingin bilang bahwa kakak tahu saat-saat ini teman-teman pasti sedih, adik-adik semua pasti sedih. Oh, udah jarang ke sekolah minggu, jarang ngobrol-ngobrol sama teman sekolah minggu ya, keluar-keluar, kangen pasti buat main-main ibadah ke sekolah minggu, kemudian kangen buat teriak-teriak, nyanyi-nyanyi, tepuk tangan di gereja. Wah, kangen dengar cerita firman Tuhan, kangen nonton film sekolah minggu. Wah, siapa yang kangen semua itu? Angkat tangan. Nah, di sini kakak ingin bilang kalian harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus bisa dan tetap melindungi kalian. Wah, semuanya terjadi atas izin Tuhan Yesus. Jadi jangan sedih kalau teman-teman semua, adik-adik semua gak bisa kumpul sama teman-teman yang lainnya, gak bisa datang ke gereja dulu, gak bisa main-main dulu, gak bisa nyanyi-nyanyi dulu, memuji Tuhan dulu bersama. Yang penting kalian tetap satu hati, tetap ingat Tuhan, tetap berdoa, tetap memuji Tuhan. Nah, nanti Tuhan Yesus pasti akan pulihkan semuanya. Bisa kumpul lagi sama teman-teman, bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa nyanyi-nyanyi lagi, loncat-loncat lagi sama teman-teman semua di sekolah minggu. Nah, yang penting adalah jangan lupa berdoa dan terus percaya mujizat Tuhan pasti ada. Nah, sampai sini dulu ya cerita kakak Denis. Kakak Denis pamit. Jangan lupa terus percaya sama Tuhan Yesus. Sekarang sebelum kita selesai ini, yuk kita berdoa dulu. Yuk ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu percaya mujizat-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami untuk tetap taat terhadap perintah-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan selalu melindungi dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Sampai di sini dulu ya. Jangan lupa tetap semangat melayani Tuhan. Dadah, kakak Denis pamit. Shalom adik-adik. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kanadia, apa kabar hari ini? Yang pastinya luar biasa dong Kak. Dan tetap semangat terus ya, walaupun adik-adik cuma di rumah aja. Hari ini kakak mau ajak kalian untuk membuat aktivitas. Sebelum membuatnya, tadi kakak sudah mendengar cerita firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sudah melakukan mukjizat yang pertama kali. Sebelumnya, Tuhan Yesus bilang kepada ibunya, kalau belum saatnya Tuhan Yesus membuat mukjizat. Kira-kira kenapa sih Kanadia Tuhan Yesus mau melakukan mukjizat pada saat itu? Yang pastinya karena Tuhan Yesus mengasihi ibunya kan Kak. Nah, benar sekali. Karena Tuhan Yesus sayang kepada ibunya, mengasihi ibunya, Tuhan Yesus mau melakukan mukjizat. Hari ini kita mau membuat aktivitas. Aktivitasnya seperti apa Kanadia? Seperti ini. Wah, coba tunjukin Kanadia. Bagus ya. Kalau adik-adik penasaran, yuk kita langsung membuat. Yuk. Untuk bahan-bahan yang kita perlukan, yang pertama ada pensil, ada spidol warna, ada pensil warna, ada juga gunting, ada lem kertas, dan juga karton berwarna putih. Untuk langkah pertama, kita membuat bentuk hati terlebih dahulu ya, seperti ini. Kalau sudah, adik-adik boleh mengguntingnya. Untuk adik-adik yang belum bisa menggunting atau menggunakan gunting, adik-adik boleh minta tolong kepada mama, papa, atau kakak di rumah ya.
Nah, kalau sudah digunting akan menjadi seperti ini. Adik-adik setelah ini boleh mencetak ya. Di sini kakak akan mencetak 4 lagi deh. Di sini kakak sudah mempunyai 4 buah bentuk hati. Kita tinggal menggunting semuanya ya. Gunting sesuai pola. Di sini kakak sudah mempunyai 5 buah bentuk hati. Saatnya untuk menghias. Di sini kakak mau menuliskan Yesus cinta papa, Yesus cinta mama, Yesus cinta adik, Yesus cinta kakak, dan Yesus cinta aku dan kamu. Adik-adik boleh menulisnya seperti kakak ya, ataupun bebas. Nah, di sini kakak sudah selesai menggambar semuanya. Ada 5 buah bentuk hati. Selanjutnya, kakak akan melipat bentuk hatinya. Semuanya ya, jangan cuma satu aja. Kalau sudah, jangan lupa untuk diberi lem ya. Untuk cara mengelemnya, adik-adik bisa perhatikan ya. Kalau sudah selesai proses mengelemnya, akan jadi seperti ini ya. Bagus kan? Nah, adik-adik, kakak sudah selesai nih membuat aktivitasnya. Kalau adik-adik sudah membuatnya, adik-adik bisa memfoto lalu mengirimkan ke kakak sekolah minggu ya. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Kak Bella, Ya, Kak Imai. tadi udah denger cerita firman Tuhan belum? Udah dong. Iya, tadi ada orang-orang yang ketakutan karena di acara perkawinan air anggurnya tuh habis, Kak. Iya, tapi Tuhan Yesus ada di sana adik-adik. Nah, Tuhan Iya. Yesus mengubah air menjadi anggur. Betul banget, Kak Bella. Nah,
Tuhan Yesus sanggup mengubah air putih menjadi air anggur, berarti Tuhan Yesus juga sanggup menolong kakak dan adik-adik semua. Jadi adik-adik, kalau adik-adik ada yang takut di luar sana banyak virus ya Kak? Iya, nggak boleh takut karena ada Tuhan Yesus. Iya. Tapi adik-adik juga jangan lupa kita harus tetap jaga kebersihan. Kita harus rajin cuci tangan. Kalau adik-adik keluar juga harus pakai Masker. Oh iya. Tadi apa adik-adik tuh, Kak? kerjain prakarya loh. Oh iya benar. Prakaryanya gimana Kakak Ime? Bagus-bagus dong. Bagus banget. Bagus. Tadi warnanya rapi banget. Nah adik-adik, nanti prakaryanya adik-adik bisa kasih ke mama, ke papa, kakak, atau adik-adik kalian. Kak, kalau aku mau kasih buat teman aku boleh nggak? Ih, boleh banget dong. Kalau gitu aku mau kasih satu buat Kakak Bella. Yeay, aku dapet. Adik-adik Nanti juga aku juga boleh ya? kasih Iya. buat kakak Ime. Yeay. Nanti adik-adik kalau misalkan mau kasih buat temennya juga boleh. Nanti setelah masuk sekolah adik-adik Iya. bisa kasih ke temennya yang di sekolah. Oke Kak Bella. Oke. Kak Bella, kita mau tutup ibadah ini. Kita mau berdoa yuk. Yuk adik-adik semua lipat tangan, tutup matanya, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan biarlah kami boleh terus tetap berpegang kepada Tuhan dan tidak takut terhadap apapun. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga berkati mama, papa, kakak, dan adik dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. memberkati.